Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama alhamdulillah. Naikin aja Bang, lagi Bang. Hari ini Selasa 7 Juli 2028 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama. Itu sudah kita mulai hari ini, dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan sececah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum ini. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada hakim tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih, matur suksma Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu ulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengatakan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas itu saja. Silakan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silakan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai, dan tidak luput, terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua, dan organisasi pemuda yang ada, ya, yang terus membersamai selama ini. Kami tidak akan meninggalkan kalian semua, KNPRI, ARM, Forum Aksi, dan juga yang lain, ya. Kita tetap berjuang bersama. Jadi nanti, ya, pertimbangannya adalah nanti teknis akan disampaikan Mas Refli, dan jangan lupa, ya, ini kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua itu ada hari Jumat, dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan, ya, PMH itu apa sih? Perbuatan melawan di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumanan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457/B/APDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal, dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Gafur akan sampaikan. Dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHP lama dan baru, tapi dalam suatu KUHP baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Pasti oplos. Ini oplos. Oke, kita dengarkan dulu, ya, karena putusannya seperti ini, ya, oplos. Maka saya pakai kasus oplos. Silakan, Mas Refli. Sehingga patut untuk dinyatakan batal. Poin yang kedua adalah ini kemenangan adalah kemenangan penegakan hukum. Bukan kemenangan Mas Roy, bukan juga kemenangan kami, tetapi kemenangan penegakan hukum, karena perkara Mas Roy ini menjadi laboratorium hukum baru, karena kita masuk dalam rezim KUHP pidana baru, KUHP pidana baru, sehingga apa yang kemudian kita titipkan lewat perkara ini kemudian bisa menjadi pembelajaran supaya penegakan hukum ke depan harus dilakukan secara proper, due process of law, dan tentu harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Nah, apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan penangkapan itu sesuatu yang sebenarnya kita melihat dari awal adalah sesuatu yang hanya untuk memenuhi kepentingan dari kubu sebelah. Karena jauh sebelum penangkapan penahanan itu dilakukan, ada satu organisasi advokat, kita sebut saja Pradi Satu, yang sudah menekan Polda Metro Jaya sehingga harus dilakukan penangkapan, dan kebetulan oleh Polda Metro Jaya tidak dilakukan dengan dasar yuridis yang kuat, argumentasi hukum yang kuat, tetapi hanya karena adanya tekanan politik, adanya pressure dari kelompok-kelompok yang tidak berkepentingan dengan penegakan hukum ini, tetapi kemudian itu Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita masih punya secerca harapan hukum di Indonesia. Jadi terima kasih. Yang pertama memang tadi sudah saya sampaikan selain itu semuanya, juga terutama adalah untuk ya, Pak Ketut ya, itu yang dia tahu saya salah ya. Juga untuk para petugas yang berjaga. Beliau adalah mengamankan kita semuanya. Ada Bang. Indonesia. Karena apa? Karena dengan ada begini, insya Allah tidak akan ada lagi penangkapan semena-mena, tidak akan ada lagi pembohongan semena-mena, penggeledahan semena-mena. Apalagi saya ceritakan waktu itu benar seperti peristiwa film G30S. Hanya memang beberapa film yang tidak ada, tapi hakim melihatnya, gitu ya. Dan itu yang kemudian membuat pernyataan ini.